Megawati Hang Sri kembali menjadi perhatian publik Korea Selatan berkat prestasinya bersama Jung Kwon Jang Respak di Liga Voli Korea. Megawati menjadi salah satu pevoli putri Indonesia yang sempat memperkuat tim V-League bergabung pada musim 2023-2024 bersama Giovanna Milana Kim Yeon-kung. Ratu voli Korea Kim Yeon-kung tampak kewalahan menghadapi smash keras Megawati dalam duel respak melawan Pink Spider. Setelah 2 musim bersama Respak di bawah arahan pelatih Ko Hee-jin, Megawati memilih tidak memperpanjang kontrak dan kembali bermain di tanah air. Ia sempat bermain di Liga Voli Turki bersama Manisa BBSK dan kini memperkuat Jakarta Pertamina Enduro di Proliga 2026. Namun nama Megawati kembali mencuat di Korea terkait draft kuota Asia di Liga Voli Korea 2026-2027. Perubahan regulasi dari Federasi Bola Voli Korea Selatan (KOVO) memungkinkan setiap tim merekrut pemain Asia tanpa melalui draft seperti sebelumnya, memicu perburuan pemain papan atas lebih awal. Media Korea menyoroti Megawati sebagai salah satu kandidat pemain kuota Asia untuk musim depan, menurut Yonhap. Sementara klub-klub sibuk mencari pemain kuota Asia besar untuk musim depan, klub-klub wanita menjadi semakin sibuk. Yang paling menarik perhatian di divisi putri adalah tim mana yang akan dinaiki Megawati Pertiwi. Media Korea pun menyoroti kehebatan Megawati saat masih memperkuat Respak musim 2023-2024. Ia berada di peringkat ke-7 dalam perolehan poin dengan 736 poin. Sedangkan musim 2024-2025 ia menempati peringkat ketiga dengan 802 poin dan menjadi nomor 1 dalam serangan keseluruhan dengan tingkat keberhasilan 48,06%. Hasil impresif ini membuat banyak tim, termasuk mantan klubnya Respak, mulai menunjukkan minat untuk merekrut Megawati kembali. Meski saat ini bagusnya bermain di liga domestik, beberapa tim di Seoul sudah aktif mengejar jasanya dan KOVO memberikan tempat spesial bagi Megatron karena jasanya membuat populer V-League di Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Puncak perhatian media adalah terkait aturan baru KOVO yang mencabut sistem draft Asia yang berlaku sebelumnya dan memberi setiap klub keleluasaan merekrut pemain Asia secara bebas. Ini membuka peluang bagi pemain Asia papan atas seperti Megawati untuk kembali ke Korea tanpa melalui proses draft panjang, yang secara signifikan mempercepat negosiasi dan membebaskan klub dari batasan tertentu. KOVO bahkan disebut memberikan perlakuan khusus kepada Megawati karena pengaruh besar yang ia berikan terhadap citra dan popularitas V-League di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, sebuah pasar penonton yang sangat besar dan berdedikasi. Meski diburu klub Korea dan tengah menjadi perbincangan panas soal kemungkinan kembali, Megawati sekarang sedang fokus memperkuat Proliga bersama Jakarta Pertamina Enduro di Indonesia. Tim yang dipimpinnya sedang berjuang di babak reguler dan menghadapi Gresik Ponska Plus dalam perebutan gelar juara reguler musim ini. Kembalinya Megawati ke kompetisi domestik ini menjadi momen penting, baik bagi fans Indonesia maupun tim, karena kehadirannya selalu memberikan dampak kuat bagi performa timnya di lapangan. Jakarta Pertamina Enduro datang dengan ambisi besar. Mereka diperkuat oleh salah satu pevoli terbaik Indonesia saat ini, Megawati Hang Sri Pertiwi, yang sejak awal musim menjadi tumpuan serangan
dan salah satu pemain paling konsisten di tim. Megawati didatangkan ke Pertamina Enduro sebagai bagian dari upaya tim untuk kembali meraih gelar juara setelah musim-musim sebelumnya tampil kompetitif. Di sisi lain, Gresik Petrokimia tampil sebagai rival yang semakin matang. Mereka datang ke laga ini tidak sekadar berstatus sebagai pesaing, tetapi sebagai tim yang ingin memastikan posisi puncak klasemen putaran kedua tetap dalam genggaman mereka. Pelatih Gresik Fonskal Plus bahkan sebelumnya menyatakan ketidaksabarannya menghadapi Pertamina Enduro, menegaskan tekad timnya untuk meraih kemenangan penting. Dari awal pertandingan, Gresik Petrokimia menunjukkan performa yang sangat tinggi. Mereka bermain disiplin, solid, dan konsisten dalam setiap aspek permainan. Serangan mereka yang variatif dan pertahanan yang rapat membuat Jakarta Pertamina Enduro kesulitan menemukan ritme. Saat pertama menunjukkan dominasi Petrokimia sejak awal, meski Enduro berusaha mengejar poin demi poin. Kontrol tempo permainan Gresik membuat mereka unggul dan mengakhiri set dengan skor 25-20. Tekanan yang sama berlanjut di set kedua, yang kembali dimenangi Petrokimia dengan angka identik 25-20. Di set ketiga, momentum semakin berpihak kepada Gresik yang mampu menutup pertandingan dengan skor 25-17. Dengan kemenangan 3-0 tanpa balas, Gresik Petrokimia tidak hanya menundukkan rival mereka dalam laga penting ini, tetapi juga mengunci posisi puncak klasemen babak reguler Proliga 2026 dengan koleksi poin yang membuat mereka menjadi kandidat kuat juara. Megawati Hangestri Pertiwi yang dikenal sebagai pemimpin serangan dan sentral figur bagi Jakarta Pertamina Enduro terus berupaya meski tekanan terus meningkat. Setiap pukulan smash dan usaha mengangkat bola menjadi poin menunjukkan determinasi yang tinggi. Namun unsur konsistensi tim lawan serta sejumlah kesalahan sendiri membuat upaya Enduro sulit berkembang. Dalam pertandingan tersebut, statistik permainan menunjukkan betapa sulitnya tim menghadapi pertahanan kuat dan transisi cepat dari Gresik Petrokimia. Meski Megawati berusaha maksimal dalam setiap detik di lapangan, hasil akhir tetap menjadi kemenangan mutlak bagi lawan. Suatu tekanan berat dari sisi psikologis maupun strategis bagi Pertamina Enduro menjelang fase berikutnya.